Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini kita membahas lagi latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Kali ini materinya pilar negara, Pancasila, dan ini lebih spesifik ke pengalaman sila. Dan ini adalah lanjutan dari part 1 ya. Jadi ini adalah part 2-nya. Oke, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang ditanyakan adalah Indonesia ini kan merupakan negara demokrasi. Jadi demokrasi itu merupakan penjabaran sila yang keberapa gitu ya. Jadi pengertian dari demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Jadi segala keputusan itu diambil berdasarkan keinginan rakyat. Jadi sila yang keberapa yang menggambarkan keinginan rakyat itu. Jadi silanya adalah sila yang keempat ya. Jadi demokrasi itu menggambarkan atau menyiratkan makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila yang ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jadi ini yang ditanyakan adalah kata kuncinya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi ini merupakan penjabaran sila yang ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia. Jadi makna yang terkandung pada sila yang ketiga itu kan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Maka rakyat Indonesia itu akan bersatu agar Indonesia itu dapat terjaga dari segala ancaman gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila yang ketiga ini menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, ketiga. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila: A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Jadi ini yang ditanyakan adalah sikap saling menghormati, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan. Dan ini tuh merupakan pencerminan dari sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada sila kedua ini nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi karena manusia kan mempunyai kedudukan yang sama ya. Pertama kan kedudukannya itu sama manusia itu. Dan juga sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jadi karena kedudukan sama, jadi tidak boleh membeda-bedakan nih. Dan juga mempunyai hak asasi yang sama, jadi untuk dihormati orang lain. Jadi punya hak asasi untuk dihormati. Jadi ini merupakan pencerminan sila yang kedua ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengalaman sila: A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jadi ini adalah memberi kesempatan rakyat ya untuk mengajukan saran dan kritik. Tuh. Jadi untuk memberi saran dan kritik ini mengandung nilai yang namanya demokrasi kan ya.
Jadi karena demokrasi dijunjung tinggi, di mana rakyat itu dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya. Salah satu caranya itu dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini tuh merupakan pengalaman sila yang keempat ya, yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengalaman sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah yang ditanyakan itu menjalankan pemerintah tanpa kecurangan atau korupsi gitu ya. Jadi ini merupakan pengamalan sila yang ke 5 ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kan pengalaman sila kelima ini mengandung makna bahwa keadilan dan juga pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara itu sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jadi kalau misalkan menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa kecurangan itu merupakan pengalaman sila yang kelima. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi di sini ini prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ini mencerminkan demokrasi ya. Seperti soal yang tadi, ini juga sama mencerminkan demokrasi. Jadi kan demokrasi itu menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana rakyat itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif ya. Dan ini tuh kalau misalkan jawabannya A, kebijaksanaan, bukan ya. Karena kan tidak ada hubungannya, kurang tepat. Jadi kalau misalkan menjawab yang kebijaksanaan. Dan misalkan permusyawaratan, untuk permusyawaratan sendiri itu kan artinya sudah aku jelaskan juga, tapi nggak apa-apa aku ulang ya. Suatu cara atau cara khas ya kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan juga memutuskan sesuatu hal itu berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Itu artinya permusyawaratan ya. Ini nggak ada pembahasan seperti itu, jadi kurang tepat. Dan perwakilan juga ini rakyat juga tidak mewakilkan ya, jadi bukan. Dan untuk kerakyatan baru ini adalah yang benar, karena kan ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan, maksudnya di mana rakyat itu mempunyai kekuasaan tertinggi, maka lebih cocoknya itu prinsip kerakyatan. Kalau E juga kurang tepat ya, karena kan keadilan di sini juga tidak membahas tentang sesuatu yang adil atau bagaimana. Jadi jawabannya adalah yang D, kerakyatan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Hikmat kebijaksanaan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jadi ini yang ditanyakan adalah menjadi salah satu anggota DPD. Jadi kan misalkan rakyat itu mengutus anggota DPD, itu kan rakyat berarti mewakilkan ya. Jadi kan jawabannya adalah yang perwakilan. Jadi untuk menjadi DPD ini kan berarti menjadi wakil ya dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat itu juga dapat mengontrol kinerja pemerintah gitu. Jadi
menjadi salah satu anggota DPD itu menjadi perwakilan ya, perwakilan dari rakyat. Oke, selanjutnya adalah nomor 8. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Jadi kalau misalkan kalian sudah baca atau sudah lihat dan nonton materi Pancasila, tentu kalian tahu ya. Jadi untuk sumber nilai dari Pancasila atau sumber nilai kehidupan bangsa itu, sumber kehidupan bangsa ada pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Jadi sila ini tuh merupakan segala sumber dari nilai kehidupan karena ajaran yang diturunkan dari Tuhan yang mengatur tentang bagaimana berhubungan antara individu maupun masyarakat, sehingga kehidupan bernegara juga dapat berjalan teratur. Jadi sumbernya itu adalah dari sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 9. Menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Jadi ini ada yang ditanyakan adalah menghargai hak hidup orang lain. Jadi saat kita menghargai hak hidup orang lain itu kita kan menjunjung tinggi nilai keadilan dan juga kita itu saling menghormati kan. Dan untuk menghargai hak hidup orang lain adalah wujud pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi dimana kita itu menjunjung tinggi nilai keadilan dan saling menghormati sesama manusia, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Adanya pajak merupakan salah satu wujud pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini pajak ini merupakan salah satu wujud pengalaman sila yang keberapa ya. Jadi kalau kita pikirkan, pajak ini kan kita bayarkan kepada negara, tapi nantinya kan juga dapat dirasakan oleh masyarakat itu melalui penyediaan fasilitas publik ataupun pemerataan gitu. Jadi kan ini pajak ini kan dibuat untuk penyediaan fasilitas publik dan juga untuk pemerataan. Jadi karena ini nanti dikembalikan lagi kepada rakyat, jadi ini merupakan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 11. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, merupakan perwujudan pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi ini untuk pemilu ini pertanyaannya ya. Jadi pemilu ini diselenggarakan setiap 5 tahun sekali kan. Jadi pemilu ini merupakan wujud pengamalan sila yang keberapa. Jadi kalau kita itu mengadakan pemilu, pasti kan kita berarti kan memilih wakil ya. Memilih wakil kita untuk menjadi aspirator dari masyarakat sendiri. Jadi karena kita memilih wakil, jadi merupakan sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti itu. Jadi ini adalah pengamalan sila yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang D.
Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Benu bekerja sebagai TNI yang fungsinya sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer. Benu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa saat ia memutuskan menjadi seorang tentara. Sikap Benu mencerminkan sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4 atau E5. Jadi di sini yang ditanyakan adalah sikap Benu ya. Jadi Benu ini kan merupakan seorang tentara dan Benu itu sanggup dan rela berkorban. Jadi ada kata kunci di sini. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi jika kita rela berkorban, kita ada sikap nasionalisme, patriotisme dan lain-lain, itu termasuk pada sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Selain itu, sikap sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan itu juga ada di butir ketiga sila 3 ya. Jadi memang jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 14. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan A. Rantai, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas, E. Bintang. Jadi ini tentang lambang yang ada pada burung Garuda ya. Jadi kan lambang yang ada pada burung Garuda itu sesuai maknanya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi tentang lambang Garuda, bisa kalian lihat di materi TWK yang Pancasila ya. Dan ini itu yang ditanyakan adalah yang sila keempat. Sila keempat itu lambangnya apa? Jadi sila keempat ini lambangnya adalah kepala banteng ya. Jadi yang C jawabannya. Jadi kalau misalkan rantai itu adalah lambang dari sila yang kedua, E2, bukan. Dan untuk pohon beringin ini pada sila yang ketiga, padi dan kapas sila yang kelima, dan bintang adalah sila yang ke-1 gitu ya. Jadi jawabannya yang sila keempat adalah yang kepala banteng. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan nomor 15. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17, B. 8, C. 45, D. 19, E. 10. Jadi pertanyaan ini tuh lanjutan dari nomor 14 tadi ya. Jadi ini biar kalian tahu juga kalau di lambang negara itu kan ada burung Garuda, itu juga ada bulunya, itu memiliki makna tersendiri dia. Jadi sayapnya itu berapa, lalu ekornya itu berapa, leher berapa, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor itu berapa gitu. Jadi untuk di sini yang ditanyakan adalah jumlah bulu pada sayap burungnya, pada sayap. Jadi untuk pada sayap itu adalah jawabannya yang A ya, 17. Jadi ini di sayapnya. Jadi sebenarnya kalau kalian juga udah lihat materi TWK yang Pancasila, itu pasti udah tahu ini, dan ada juga trik menghafalnya ya. Jadi urut 17 Agustus 1945. Jadi 17 ini kan sayap. Lalu 8 ini ekor. Dan 19 ini perisai atau pangkal ekor ya. Atau pangkal ekor. Dan 45 ini adalah di lehernya. Di leher. Jadi ini untuk mengingatnya. Jadi maknanya adalah hari kemerdekaan Indonesia kalau disatukan. Sayapnya 17, ekornya 8,
19-nya perisai atau pangkal ekor, 45-nya leher. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi, dan soal pembahasan juga ada di playlist soal dan pembahasan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you next time and bye-bye.